Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah aja. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, bisa dipahami kalian dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, pastikan kalian menonton videonya sampai di akhir video ya, karena di video ini ada tugas untuk kalian. Oke, lanjut materi yang pertama, yaitu membuat poster. Apa sih pengertian dari poster itu? Poster adalah sebuah karya seni yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti pasar, sekolah, objek wisata, dan tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Dalam pembuatan poster sama dengan pembuatan slogan, yaitu dibuat dengan menarik. Penggunaan warna, pemilihan jenis huruf, dan tata letak penulisannya perlu diperhatikan dengan serius, karena itulah unsur-unsur terpenting dari sebuah poster. Lanjut, ciri-ciri umum dari sebuah poster. Yang pertama, desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Yang kedua, cara pengaplikasiannya dapat dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum, atau permukaan datar yang lain dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Yang ketiga, poster lazimnya mempergunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Yang keempat, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Yang kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Dan yang keenam, poster dapat dibaca secara sambil lalu. Sambil lalu itu kalian sambil jalan. Nah, setelah membahas mengenai ciri-ciri poster, berikut ini ulasan mengenai syarat sebuah poster. Yang pertama, poster wajib mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, poster sebaiknya dikomunikasikan dengan bentuk gambar. Yang keempat, poster harus mampu menarik minat khalayak. Yang kelima, media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Yang keenam, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Nah, sementara itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster adalah yang pertama, gambar dibuat mencolok dan sesuai ide yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Yang ketiga, jenis font sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dengan size yang besar. Terus, apa sih tujuan poster? Dibuatnya sebuah poster tentu bukan tanpa sebab, tetapi memiliki maksud dan tujuan sendiri. Secara umum, tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Tetapi secara khusus, maksud dan tujuan dibuatnya poster tergantung dengan apa yang diinginkan pembuat. Bisa untuk tujuan komersil, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain sebagainya. Lanjut, jenis-jenis poster. Yang pertama, jenis poster berdasarkan isinya, yaitu ada poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, ini adalah sebuah contoh dari poster niaga. Atau niaga itu biasa iklan ya. Pasti kalian sudah tidak asing dengan iklan ini. Teh botol sosro, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Lanjut, jenis poster berdasarkan isinya. Yang kedua ada poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, dan sebagainya. Ini adalah contoh poster kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan sekolah mengadakan pentas seni malam amal dan mereka membuat posternya seperti ini. Lanjut, jenis poster berdasarkan isinya. Yang ketiga ada poster pendidikan. Poster pendidikan adalah poster yang bertujuan untuk mendidik. Ini kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Ini sangat mendidik ya. Peringkat bukan dasar menilai pendidikan, tapi sampai di mana ilmu yang bermanfaat.
Lanjut lagi, poster berdasarkan isinya. Yang keempat ada poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat adalah poster untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi jenis poster berdasarkan isinya ada 4, yaitu yang pertama poster niaga, yang kedua poster kegiatan, yang ketiga poster pendidikan, dan keempat poster layanan masyarakat. Lanjut, jenis poster berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada poster propaganda. Poster propaganda adalah poster yang memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Ini bisa kalian lihat nih ya, contoh dari poster propaganda. Tuh. Lanjut, poster yang kedua ada poster kampanye. Poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukannya pemilihan umum. Ini adalah contoh poster kampanye pemilihan ketua OSIS. Jadi kalian kalau misalkan mau memilih OSIS, kalian bisa membuat poster seperti ini ya, agar siswa lain tahu siapa aja nih calon-calon OSIS dari sekolah kalian, maka kalian buat poster. Jenis poster berdasarkan tujuannya. Yang ketiga ada poster dicari atau wanted. Adalah poster yang bertujuan memuat orang hilang atau suatu perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Ini adalah nih contoh poster dicari orang hilang. Tuh. Terus yang ketiga ada yang keempat ada poster cheesecake. Adalah poster yang bertujuan untuk menarik perhatian publik seperti bintang rock, artis, penyanyi, dan sebagainya. Ini contoh nih. Ini mau ada konser One Direction. Lanjut, jenis poster berdasarkan tujuannya. Yang kelima ada poster film. Poster yang bertujuan untuk mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam industri perfilman. Tuh ada contohnya film Dilan. Kalian pasti sudah tahu ya tentang film Dilan ini karena sangat terkenal. Terus lanjut, poster komik. Poster yang digunakan untuk mempopulerkan buku-buku komik. Nah, selain Shijuki kan ada Naruto, Doraemon, Dragon Ball, dan lain-lain. Lanjut, jenis poster berdasarkan tujuannya. Yang selanjutnya poster afirmasi atau poster yang bertujuan untuk memotivasi pembacanya, biasanya tentang kepemimpinan dan sebagainya. Nah, itu sangat memotivasi ya contoh posternya. Daripada mengeluh, lebih baik bersyukur. Nah, lanjut, poster riset. Poster yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset sehingga mengundang para pelaku akademik untuk ikut dalam mengapresiasi kegiatan tersebut. Jenis poster berdasarkan tujuan. Yang kesembilan ada poster kelas. Poster kelas adalah poster yang berada di dalam kelas pelajar yang bertujuan untuk memotivasi pelajar. Ada juga poster tata tertib kelas. Nah, ini contohnya, cintai bumimu, jaga lingkungan sekolahmu, atau kalian bisa buat poster tentang tata tertib di kelas. Jenis poster berdasarkan tujuan yang terakhir ada poster komersial. Poster komersial adalah poster yang hampir sama dengan poster niaga, yaitu bertujuan untuk mempromosikan sesuatu. Dalam membuat poster diperlukan langkah-langkah yang harus diperhatikan. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Pertama, kamu harus menentukan apa yang ingin dibahas dalam poster tersebut. Apakah membahas produk kecantikan, kegiatan sosial, atau sebuah film animasi. Kemudian, tentukan pula alasan kamu membuat poster tersebut. Kamu membuatnya untuk promosi atau hanya sekedar sosialisasi. Tentunya poster-poster promosi lebih membutuhkan riset serius dalam hal gambar, kata-kata, dan peletakan daripada sebuah poster sosialisasi program. Yang kedua, ada buat kalimat singkat itu ya maksudnya, dan bersifat mensugesti. Poster biasanya dibaca secara sekilas oleh pengunjung, sedikit sekali pejalan kaki atau pengendara yang berlama-lama di suatu tempat, hanya untuk membaca sebuah poster. Untuk itu, buatlah kalimat yang singkat agar bisa dibaca hanya dalam waktu beberapa detik saja. Nantinya, melalui bahasa singkat tersebut, maka pesan yang ditulis oleh para pembuat poster bisa tersampaikan dengan baik. Tetapi jangan sampai kata-kata tersebut malah ambigu dan membuat para pembaca kebingungan. Buatlah kalimat yang jelas serta mensugesti orang untuk membeli atau melakukan sesuatu, terutama ketika kamu membuat poster promosi produk. Yang ketiga, gunakan gambar.
Gambar merupakan alat penyampaian pesan yang paling menarik. Inilah mengapa berbagai poster saat ini menggunakan gambar dengan proporsi jauh lebih besar dibandingkan dengan tulisan. Gambar dengan warna-warna mencolok adalah jenis yang sebaiknya kamu gunakan demi pengunjung yang lebih banyak. Yang keempat, gunakan media yang tepat. Media atau tempat ditempelnya poster akan menentukan apakah poster kamu banyak dilihat atau tidak. Jika kamu menempel poster di dinding-dinding yang ada di pasar, kemungkinan poster tersebut jauh lebih laris ketimbang jika ditempel pada dinding-dinding perkampungan. Materi selanjutnya yaitu alat dan bahan membuat poster. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam membuat poster antara lain yang pertama ada pensil menggambar. Pensil yang digunakan dalam menggambar biasanya yaitu ukuran pensil 2B dan 6B. Seperti contohnya di atas tuh ya. Terus yang kedua ada pulpen. Pulpen digunakan sebagai alat untuk membuat gambar dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Jadi pulpen ini di pinggir-pinggirnya aja yang di garis-garis gambar buat mempertegas gambar yang sudah kalian buat. Terus yang ketiga ada kuas lukis. Kuas digunakan untuk membuat poster berbahan kain ataupun jenis kanvas yang biasanya untuk membuat sebuah lukisan. Untuk membuat poster dengan bahan kuas terdiri dari dua macam cat yang digunakan, yaitu cat berbahan dasar minyak dan cat berbahan dasar air. Sehingga pada saat pembuatan poster, kita dapat menentukan cat sesuai bahan media yang hendak digunakan. Nah, selanjutnya selain kalian membuat poster dengan menggambar, kalian juga bisa membuat poster dengan komputer. Dengan perkembangan teknologi komputer, pembuatan poster menjadi semakin mudah dan sederhana. Keterbatasannya hanyalah tersedianya peralatan komputer yang mempunyai program-program visualisasi serta keterampilan untuk menggunakan komputer. Banyak program visualisasi yang dapat digunakan untuk membuat bahan visual dalam pembuatan poster. Antara lain adalah Harvard Graphic, CorelDRAW, dan Microsoft PowerPoint. Dan dari berbagai program yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan visual, program Microsoft PowerPoint for Windows adalah yang paling mudah digunakan dengan variasi tayangan yang begitu banyak. Dengan program komputer kita dapat membuat latar belakang yang menarik, menyusun berbagai jenis huruf dengan berbagai ukuran, bahkan berbagai jenis warna yang tidak sesuai, serta kemudahan-kemudahan lainnya. Jika dibutuhkan gambar yang lebih banyak ragamnya, program Corel Gallery yang memuat 10.000 buah clip art image dalam CD-ROM misalnya dapat digunakan sebagai sumber visual yang menarik. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu komputer yang kita gunakan harus dilengkapi dengan pemutar CD. Dengan komputer kita juga dapat menyusun komposisi visual dengan sangat mudah. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, dan ini adalah tugas untuk kalian, yaitu membuat poster. Kalian boleh pilih salah satu, bikin poster apa kalian mau bikin poster pendidikan, poster komersil atau niaga, poster kelas, poster afirmasi, atau poster kegiatan. Pilih salah satu aja ya yang kalian buat. Kalian membuat posternya bisa di buku gambar atau di kertas HPS. Nah, posternya terus diwarnai dengan pensil warna atau krayon ya, agar terlihat lebih indah, lebih bagus, lebih menarik posternya. Terus tulis nama kalian dan kelas kalian di poster yang telah kalian buat. Harus dikasih nama kalian di posternya ya, di kertasnya tersebut. Kemudian kalau kalian sudah jadi membuat posternya, kalian kirimkan ke WA saya. Alhamdulillah selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian pahami, kalian mengerti dengan baik. Dan apabila saya ada kesalahan dalam penjelasan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi saya selanjutnya.